ketemu lagi dengan saya Om Bob. Di channel saya kali ini saya akan berbagi tips dan informasi mengenai shower mandi. Ya, teman-teman tahu ya, shower untuk mandi, jadi semprotan untuk mandi atau bahkan untuk cebok. Nah, rupanya masih banyak orang itu yang belum paham mengenai shower ini, sehingga saat membeli kadangkala karena ketidaktahuannya menjadikan salah beli dan kecewa ya. Misalnya, lu kok showernya pelan, lu kok showernya lembut, saya maunya yang kencang, saya maunya yang keras, seperti itu ya. Semua rata-rata melihat hanya dari harga. Dikiranya kalau harganya tinggi itu pasti bagus, pasti sesuai keinginan. Nah, padahal teman-teman perlu ketahui tidak seperti itu ya. Jadi kita harus memahami shower yang mau kita beli, yang mau kita pakai untuk mandi itu dengan benar. Nah, seperti apa itu? Pada video kali ini saya akan membahas macam-macam shower yang populer di pasaran dan bagaimana teman-teman memilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Mau yang kencang, mau yang lembut, atau mau yang tajam-tajam. Itu bisa kita pilih ya dari sifat showernya. Oke. Kalau gitu sebelum kita mulai, teman-teman yang mau tanya nanti silahkan tanya di kolom komentar. Dengan senang hati saya akan menjawab ya. Dan juga dukung channel kami supaya teman-teman bisa mengikuti informasi-informasi terbaru dari saya. Teman-teman bisa subscribe yang belum subscribe, dan yang sudah subscribe boleh share kalau menganggap ini bermanfaat ya. Oke teman-teman, begitu saja kita langsung masuk ke sesi pengenalan shower ya. Di depan saya ini sudah ada beberapa tipe shower yang populer ya. Ada dua garis besar shower yang berdasarkan fungsi ya, yaitu yang pertama adalah shower untuk mandi ya. Shower untuk mandi ini itu biasanya kita kalau mandi ya pakai shower untuk badan, yaitu disebut shower mandi ya. Yang kedua adalah shower untuk toilet ya. Nah, shower untuk toilet ini fungsinya adalah untuk kita cebok ya, untuk kita membersihkan kotoran setelah kita pipis atau setelah kita pup ya. Itu menggunakan shower khusus toilet yang namanya adalah bidet ya, atau jet shower. Nah, sementara kalau shower mandi itu ada dua juga. Yang pertama adalah hand shower. Jadi teman-teman, sesuai namanya hand, nanti teman-teman akan pegang. Dan yang kedua adalah wall shower ya, atau shower yang menempel di dinding. Jadi teman-teman nggak perlu pegang showernya seperti itu ya. Nah, itu teman-teman. Jadi hari ini akan saya bahas tiga tipe shower ini, yaitu hand shower, bidet, dan juga wall shower. Seperti apa itu? Saya langsung aja kasih contohnya teman-teman. Ini adalah contoh hand shower ya. Jadi hand shower ada macam-macam ya. Yang merek paling populer itu juga ada ya, Honda. Ini adalah merek yang cukup bagus juga ya, cuman memang bodinya nggak modern gitu ya. Nah, ini dua ini adalah contoh dari hand shower. Nah, cirinya apa teman-teman hand shower ini? Hand shower ini cirinya adalah dia memiliki selang ya. Jadi ada showernya, kepala shower ya, kemudian selang ya, dan ada nanti penahan untuk di dindingnya. Nah, ini disebut sebagai hand shower. Nah, kemudian kalau yang namanya wall shower adalah yang model-model begini ya. Jadi saya punya dua model. Nah, misalnya yang seperti ini ya. Nah, biasanya teman-teman kalau di hotel, di kolam renang seperti itu ya, ada seperti ini. Nah, ini biasanya nanti disatukan begini, kemudian ditempelkan di dinding ya, ditempelkan di dinding, dan teman-teman nanti di bawahnya mandi ya. Ini disebut wall shower. Nah, kalau wall shower ini
tidak menggunakan selang ya. Jadi dia ada tangkainya seperti ini. Ini wall shower, bentuknya macam-macam, ada kotak, ada bulat dan sebagainya, macam-macam yang lainnya ya. Nah, ini contoh yang bentuk bulat seperti ini ya. Nah, ini adalah wall shower. Nah, sementara kalau untuk cebok ya, untuk toilet itu teman-teman gunakan yang jet shower ya. Jet shower itu seperti ini teman-teman ya. Ini adalah maaf sebentar ya, ini adalah jet shower ya. Jet shower itu seperti ini teman-teman. Jadi kepalanya dia itu kecil ya, dan ada pencetan di kepalanya. Nah, ini kalau dipencet itu airnya akan mancur ya. Biasanya untuk di toilet, untuk kita cebok, kalau misalnya di tempat-tempat umum seperti itu menggunakannya biasanya jet shower ini ya. Nah, ini jadi kalau teman-teman beli yang untuk cebok itu bilangnya jet shower ya, atau bidet seperti itu ya. Nah, modelnya seperti ini, sama ada selangnya ya. Nah, teman-teman, kemudian itu kalau dari bedanya tadi ya. Jadi teman-teman saya rasa sudah paham ya, bisa membedakan mana hand shower, mana wall shower, dan mana jet shower. Sekarang berbicara masalah kenceng atau enggaknya. Nah, teman-teman, rata-rata kenceng atau enggak itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Semisal aliran air. Kalau alirannya air pelan ya otomatis shower yang dibeli itu apapun itu juga akan pelan ya. Dan pelan ini itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Misalnya kesalahan instalasi, misalnya pipanya itu terlalu besar ya, pembuangan dari toren atau dari air lainnya itu terlalu besar sehingga air yang mengalir itu sesuai tekanan fisika ya menjadi kecil, itu bisa ya. Nah, yang kedua adalah bisa juga terjadi sumbatan pada pipa instalasi airnya. Jadi airnya mengalirnya dia nggak lancar. Karena apa? Karena ada kerak-kerak mungkin, atau mungkin sudah ada karatnya, atau ada pasirnya. Jadi bisa juga itu karena ada sumbatan di saluran airnya. Misalnya di pipanya sudah berlumut, berkerak ya, atau mungkin berkarat ya, itu bisa. Atau mungkin menyumbat di kran-krannya, itu juga bisa. Atau bahkan menyumbat di kepala showernya, itu juga bisa memperlambat aliran air shower ya. Nah, itu kalau dari faktor tekniknya. Nah, sekarang masalah showernya sendiri, shower kenceng atau enggak itu memang ada tipenya teman-teman. Kalau teman-teman mungkin selama ini mikir saya belinya yang tipe mahal aja, yang merek-merek terkenal mahal ya, belum tentu Anda akan mendapatkan shower itu kencang dan tajam. Biasanya kalau kencang itu airnya tajam ya, kayak kita kena hujan agak seperti disemprot seperti itu ya, kencang itu belum tentu teman-teman. Misalkan seperti merek yang saya pegang tadi ya, itu shower cukup mahal ya, harganya 100 ribuan lebih ya, sekitar 120 ribuan. Tapi dia ternyata tipenya adalah tipe lembut ya. Jadi mau teman-teman alirannya mau didorong pakai pump, mau ditambah pompa pendorong ya, mau alirannya sekencang apapun, showernya itu kalau dipakai dia airnya lembut ya, karena tipe kepalanya itu tipe lembut ya. Sementara kalau contoh yang saya pegang ini tadi teman-teman, ini shower merek murah ya, harganya 50 ribuan aja. Tapi meskipun airnya itu pelan ya, shower tipe ini itu mengalirkan air dengan kencang. Jadi air yang keluar sini itu kencang. Kita buktiin ya omongan saya, kita lihat video berikut ini. Perbandingan antara shower yang putih tadi yang mahal dengan shower yang biasa ini. Kita lihat langsung dulu. Nah. Ya, kita coba airnya. Kencang lebih tajam ya. Nah, teman-teman sudah lihat kan videonya. Nah, jadi memang kepala shower ini itu sangat mempengaruhi
Jadi bukan hanya faktor teknik dari instalasi aja, tapi juga dari kepala shower. Nah, kalau teman-teman ingin membeli yang airnya kencang, teman-teman cari yang kepalanya itu ada lubangnya ini itu lincip-lincip ya. Jadi yang ada seperti ini, kalau kita lihat dari samping ya, saya keluarin aja sebentar ya. Ya, nah ini ya. Nah, teman-teman cari yang dia ada penambahan seperti ini, ada istilahnya lubang khususnya seperti ini ya, dan dia tajam-tajam seperti ini ya. Jadi ini kasar, bergerigi. Ini dia akan mengeluarkan air itu yang tajam ya, yang kencang. Jadi shower ini itu kencang, teman-teman. Nah, sementara kalau teman-teman beli yang tipenya seperti ini, misalnya tipe, saya jelaskan dulu ya. Nah, misalkan teman-teman beli yang mahal-mahal, biasanya mahal-mahal itu memang lebih halus, teman-teman. Nah, yang seperti ini dia akan mengeluarkan airnya itu lembut ya. Jadi dia akan mengeluarkan airnya ini itu lembut, teman-teman ya. Dan kita bisa juga lihat ya, lubangnya ini juga langsung ya, sehingga air yang disembur itu tipenya lembut ya. Ya, teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya, lembut itu juga bisa kencang kalau aliran airnya kencang ya. Tapi kadang ada orang itu yang nggak suka kok air showerku nggak mantep gitu ya. Nah, teman-teman berarti tipe orang yang suka airnya tajam ya, yang nyemprotnya kencang ya. Nah, kalau teman-teman suka aku mau yang soft aja seperti itu ya, silahkan beli yang merek-merek yang mahal-mahal, yang dia flat ya, dan lubangnya juga teratur. Itu pasti akan mahal ya, itu pasti akan lembut airnya ya. Jadi ada dua tipe, teman-teman ya, lembut dan juga tajam atau kencang ya. Nah, itu teman-teman semua mengenai shower hari ini yang bisa saya bagikan ya. Dan jangan lupa teman-teman itu selalu perhatikan sealnya ya. Jadi saat memasang shower, teman-teman biasanya seperti ini ya. Nah, biasanya seperti ini, ada dua macam. Yang ini, yang kecil ini ujung satunya itu masuknya ke keran ya, atau ke sumber air. Sementara yang ada huruf V-nya seperti ini, ada ini masuknya ke batang shower. Nah, teman-teman, yang batang shower ini jangan lupa selalu perhatikan sealnya, karena kalau nggak pakai seal ini dia akan bocor ya. Nah, untuk teman-teman misalnya mengalami kerusakan di shower, misalnya kepalanya aja nih pecah, nah teman-teman sebetulnya nggak harus mengganti satu set ya. Teman-teman bisa membeli secara terpisah kepalanya saja. Rata-rata semua merek itu ukurannya sama ya, jadi nggak perlu khawatir misalnya beli kepala shower menggunakan selang shower yang lama nanti pas nggak ya, seperti itu rata-rata sama ya, karena standarnya itu ukurannya setengah sama ya. Nah, kemudian kalau misalnya selang saya bocor gitu ya, nah kalau kepala showernya teman-teman itu masih suka dan bagus ya, teman-teman nggak perlu mengganti kepala showernya ya, tapi teman-teman bisa cukup membeli selangnya aja. Sekali lagi ukurannya itu standar ya, yaitu setengah in. Begitu ya teman-teman. Jadi itu nah mengenai wall shower sama ya, wall shower ada tangkainya tadi, itu tinggal nanti dipasang aja di dinding seperti itu. Nah, itu pipanya biasanya ditanam ya. Nah, itu teman-teman sedikit informasi dari saya mengenai shower. Saya harap informasi ini berguna buat teman-teman, dan terima kasih sudah menyaksikan video yang cukup panjang ini. Kiranya informasi ini boleh bermanfaat, dan bila teman-teman ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Salam.